Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Uangnya tak bisa membeli cinta. Kenapa kamu menemui istriku? Mayang meremas tangannya. Dia tidak bersiap untuk hal ini. Dia kira Anga tidak akan bicara apapun pada Aditya. Dia bilang apa sama kamu? Dia mengadu. Dia bukan mengadu, tapi dia hanya ingin memastikan kebenaran dari ucapan kamu. Tapi untungnya istriku selalu mempercayaiku. Dia tidak terpengaruh apapun dengan ucapan kamu. Dari mata Aditya, Mayang semakin merasa kalau namanya sudah tak ada lagi di dalam hati Aditya. Dulu pria itu tidak pernah menatapnya seperti itu. Tapi sekarang, hanya karena wanita yang baru datang ke dalam kehidupan Aditya. Dia sudah banyak berubah. Tapi aku tahu jelas apa tujuan kamu ke sana. Kamu pasti sama saja dengan dia yang gak suka sama hubunganku dengan Anga. Oh, aku lupa, kalian itu sekutu. Kalian ingin menghancurkan pernikahanku dengan mempengaruhi Anga. Tapi ingat Mayang, aku tidak akan pernah melepaskan istriku hanya karena kamu. Selamanya Anga akan menjadi istriku dan tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan dia asal kamu tahu itu. Baru berapa hari yang lalu Aditya memarahi dia habis-habisan karena berani menyakiti Anga. Sekarang Aditya harus kembali naik darah karena Mayang. Aditya, kenapa kamu jadi kayak gini sih? Kenapa kamu belain dia sampai segitunya? Apa aku udah gak ada artinya sedikit pun buat kamu? Selama ini aku setia sama kamu. Tapi apa? Kamu malah menikah dengan anak kecil itu? Kamu tega, Dit. Tatapan Nanar dengan air mata yang menyeruak sangat menggambarkan perasaan Mayang saat ini. Dia seperti wanita yang tak ada harga dirinya lagi. Mayang sampai mengemis perhatian di depan Aditya. Padahal dari dulu dia membranding dirinya sebagai wanita yang mempunyai harga diri tinggi. Walau dia berasal dari keluarga yang biasa saja, tapi dia tidak mau direndahkan sama sekali. Aku melakukan semua itu hanya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian berdua. Aku tahu kalian terpaksa menjalani pernikahan paksa itu. Karena aku yakin kalau waktu 5 tahun gak mungkin bisa membuat kamu melupakan aku, Dit. Sampai sekarang aku yakin kalau kamu masih mencintaiku, ucap Mayang dengan menggebu. Semua rasa kecewa dan kemarahan yang melebur menjadi satu telah keluar di depan Aditya. Mayang, Aditya berusaha meredam emosinya. Dia tidak bisa membalas Mayang dengan kemarahan yang sama. Entah harus bagaimana aku menjelaskan sama kamu. Kita sudah berakhir sejak kamu pergi, dan aku sudah punya kehidupan sendiri. Jadi, tolong jangan campuri urusanku lagi. Aku juga tegaskan sekali lagi kalau aku sudah tidak mencintaimu. Aku mohon kamu mengerti. Bahu Mayang bergetar, dia menangis sambil menundukkan wajahnya. Hapus air matamu dan segera pergi dari sini. Aku tidak mau reputasiku buruk karena kamu. Tentu kamu tahu sendiri tentang itu karena dari dulu kamu selalu menjaga reputasimu sendiri.
Aku masuk dulu, Aditya segera beranjak meninggalkan Mayang. Tunggu, Dit. Aditya berhenti tanpa mau menoleh lagi ke belakang. Apa nggak ada kesempatan buat aku sama sekali? Sekali saja nggak ada, Dit. Mayang benar berharap kalau Aditya akan berubah pikiran. Dalam bayangan Mayang, Aditya akan berbalik dan memeluknya dengan erat seperti dulu. Mengatakan jika Aditya ingin kembali kepadanya dan meninggalkan Anga. Merajut kembali mimpi mereka yang sempat tertunda selama 5 tahun. Maaf, ucap Aditya kemudian kembali melangkah meninggalkan Mayang dengan kekecewaannya. Ternyata Aditya tetap pada pendiriannya. Ternyata Aditya yang Mayang kira bisa menunggunya sampai dia kembali, lebih memilih wanita lain. Sekarang Mayang hanya bisa menyesali keputusannya dulu. Seharusnya dia tidak pergi dan menyepelekan Aditya. Sekarang setelah dia punya uang, tapi uangnya tak bisa membeli cinta. Setelah bertemu dengan Aditya, Mayang langsung menemui sahabatnya di kafe milik Nanda. Di sana tentu sudah ada Nanda sebagai pemilik kafe, juga dia sahabat setianya. Mayang menumpahkan tangisnya di depan kedua sahabatnya itu. Aku harus gimana sekarang? Cuma Aditya tujuanku pulang ke sini. Sambil sesenggukan Mayang menceritakan semuanya. Jangan menyerah gitu aja dong Mayang. Gue yakin kok kalau Aditya masih cinta sama lo. Buktinya selama ini dia nggak pernah dekat sama wanita manapun. Dia ikut kesal dengan sikap Aditya. Ternyata pria itu sudah benar berubah. Jangan jadi kompor lo, tegur Nanda pada dia. Dia ingat bagaimana marahnya Aditya saat dia menyakiti Anga. Nanda tak mau kalau Aditya sampai murka lagi. Menurutnya Aditya tak pernah marah, namun terlihat sangat menyeramkan ketika sedang marah. Walaupun gue berharap Aditya sama lo biar pertemanan kita nggak hancur. Tapi sekarang Aditya udah punya istri. Gue lebih nggak suka lagi kalau dia jadi duda, imbuh Nanda pada Mayang. Lagi pula menurut Nanda mereka juga sudah menikah. Jadi tidak segampang itu Mayang meminta kembali pada Aditya. Nanda juga tahu bagaimana dulu Aditya berusaha menahan kepergian Mayang. Jadi lo juga ada di pihak bocil itu? Dia menatap Nanda dengan tajam. Dia semakin tak suka dengan Anga karena telah berhasil menarik perhatian sahabatnya. Gue nggak di pihak manapun, gue netral aja. Lagian lo kenapa sih ngotot banget Mayang harus sama Aditya? Lo juga nggak suka banget sama Anga. Jangan lo suka sama Aditya. Mayang langsung ikut menatap dia karena pertanyaan yang Nanda lontarkan. Apa sih lo Nan? Nggak jelas deh lo. Gue kayak gini cuma karena gue mendukung penuh hubungan Aditya sama Mayang, sahabat kita. Jadi gue nggak terima aja lalau Aditya tiba menikah sama Anga yang masih labil itu. Bukan karena ada apa, bantah dia dengan bola matanya yang bergerak tak tenang seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau gitu, harusnya lo doakan mereka biar pernikahan mereka langgeng. Bukannya malah jadi kompor buat Mayang. Dan lo Mayang, move on. Bukannya dulu Aditya pernah melarang lo buat pergi? Jadi sekarang terima sendiri akibatnya. Jangan menyalahkan Aditya atau Anga.
karena itu keputusan lo sendiri yang pergi meninggalkan Aditya. Nanda cari aman saja, daripada dia menjadi sasaran kemarahan Aditya suatu saat nanti. Dia memang hanya diam saja tak mau menanggapi Nanda. Baginya apa yang disampaikan Nanda tadi adalah salah. Kamu tenang aja Mayang, gak usah dengerin omongan Nanda. Dia itu laki, mana bisa dia mengerti perasaan perempuan, bisik dia pada Mayang yang mulai tenang. Lain halnya dengan Anga, sepulang kuliah dia langsung menuju rumah Mbak Sri. Ada sesuatu yang harus dia sampaikan pada sosok istri panutannya itu. Assalamualaikum Mbak Sri. Anga masuk ke dalam rumah Mbak Sri. Memang sudah biasa Anga masuk begitu saja. Karena memang Mbak Sri yang menyuruhnya untuk langsung masuk ketika mencarinya. Waalaikumsalam, Mbak di dapur Anga. Masuk aja, teriak Mbak Sri dari belakang. Wah, lagi buat apa Mbak? Buat kue pesanan tetangga, kamu coba aja kalau mau. Anga tertarik dengan kue kering yang warnanya bisa kuning mengkilat karena lapisan telur di atasnya. Kok bisa kinclong gini sih Mbak? Gimana cara buatnya? Anga mencomot salah satu untuk mencobanya. Dia juga begitu penasaran bagaimana Mbak Sri bisa membuat kue kering sebagus itu. Rasanya juga enak tak seperti kebanyakan kue kering lainnya. Menurut Anga buatan Mbak Sri begitu harum dan pas di lidah. Enak Mbak, mau dong diajarin? Boleh, besok kapan? Kapan Mbak ajarin? Kalau sekarang udah selesai tinggal panggang loyang terkahir ini. Tunjuk Sri pada oven yang masih menyala. Siap seh Mbak, tapi besok Mbak Sri ada acara nggak? Atau Mbak Sri masih sibuk bikin pesanan? Sri mendekat pada Anga. Sudah beberapa hari Anga tak datang ke rumahnya. Dan sekarang menanyakan kegiatannya besok. Pasti ada sesuatu dari pertanyaan Anga itu. Mbak besok free, untuk pesanan udah selesai semuanya. Emangnya ada apa tuh? Itu Mbak, kan besok Mas Adit ulang tahun. Jadi Anga mau minta bantuan Mbak Sri buat ajarin Anga masak nasi kuning. Bisa nggak Mbak? Jadi suamimu ulang tahun? Iya Mbak, Mbak bisa ajarin Anga kan? Anga masih ingat tanggal lahir Aditya saat dia melihat KTP milik Aditya waktu itu. Anga ingin memberikan kejutan pada Aditya dengan memasak nasi kuning untuk suaminya itu. Karena Aditya yang berasal dari Jawa, dan menurut pencarian Anga di internet, kalau nasi kuning bermakna doa yang baik untuk acara ulang tahun dan syukuran lainnya. Maka Anga memutuskan membuat nasi kuning daripada kue. Rencananya Anga juga mau membagikan nasi kuning itu ke tetangganya. Berharap mereka juga mau mendoakan hal yang baik untuk suaminya. Yo bisa, tak ajari tak bantuin sampai selesai. Makasih ya Mbak, rencananya Anga mau buat kejutan buat Mas Adit gitu. Jadi Mas Adit nggak tahu kalau Anga buat nasi kuning ini. Wes beres pokok suamimu ndak bakalan tahu kalau kita buat kejutan. Pasti suamimu yo seneng. Makasih banyak ya Mbak, Anga pulang dulu. Iyo, besok belanja sekalian yang mau dimasak yo. Beres Mbak.
Sahut Anga sambil berlalu pergi dari rumah Sri. Dia kembali ke kamarnya, mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Tadi sebelum pulang dia sempat meminta Caca untuk mengantarnya ke pusat perbelanjaan. Dia mencari hadiah untuk Aditya, meski uang yang dia gunakan untuk berbelanja adalah uang Aditya juga. Tapi Anga menyisihkan dari uang saku dan uang belanjanya. Semoga saja Aditya suka dengan jam tangan yang ia beli. Anga membelikan Aditya jam tangan dengan merek yang sama seperti milik Aditya. Namun yang Anga beli adalah keluaran terbaru dan Aditya belum memilikinya. Anga membelinya karena Aditya selalu memakai jam tangan di tangannya. Semua jam tangan yang dimiliki Aditya juga dengan merek yang sama. Makanya Anga sengaja membelinya. Anga mulai membungkus kotak jam itu dengan rapi. Dia juga memasangkan pita di atasnya. Dia berharap Aditya akan menyukainya. Dia selalu bahagia ketika melihat reaksi Aditya yang selalu menghargai apapun yang dia berikan. Kali ini Anga juga berharap begitu. Anga bahkan menyemprotkan parfum ke atasnya. Dia tak sabar untuk memberikan jam itu pada suaminya. Semoga Mas Adit suka. Anga mengecup kotak itu lalu menyimpannya dalam lemari di balik bajunya. Dia tidak mau Aditya sampai melihatnya lebih dulu. Anga sudah kembali sampai di rumah siang ini. Setelah tadi pagi Aditya berangkat kerja dan mengantar Anga seperti biasa. Aditya juga tak tahu sama sekali rencana istrinya yang akan memberinya kejutan malam nanti. Kini Anga dan Mbak Sri mulai menyiapkan semuanya. Setelah Anga membantu Mbak Sri memasak dan melihat wanita berpengalaman itu dengan lihai mengolah bahan dapur, Anga mulai menyiapkan ruang tamunya. Anga menghiasnya dengan sedemikian rupa. Memasang balon bertuliskan Anga 31 sesuai dengan usia Aditya saat ini. Bagus nggak, Mbak? Bagus, suamimu pasti seneng. Suami itu pasti seneng kalau dapat kejutan. Mas Wandi juga seneng walau dapat kejutan kecil dari Mbak waktu dulu. Makasih ya, Mbak. Kalau nggak dibantuin Mbak Sri, mana bisa Anga siapkan semua ini? Sama. Mbak seneng kalau kalian juga seneng. Mbak Sri dan Anga melanjutkan menghias nasi tumpeng. Dia tadi malam sempat melihat bagaimana cara menghias tumpeng dengan bagus. Mereka menyelesaikan semuanya saat hari hampir menjelang maghrib. Sebentar lagi Aditya pasti pulang dan Anga sudah sangat puas dengan hasilnya. Anga juga sudah meletakkan nasi tumpeng yang sudah dihias sedemikian rupa di atas meja. Mbak Sri juga sudah pulang karena tugasnya sudah selesai. Dan ingin memberi kesempatan pada Anga untuk berdua dengan Aditya nantinya. Mas Adit kok belum pulang ya? Azan maghrib sudah berkumandang, biasanya Aditya sudah pulang sebelum maghrib. Aku sholat dulu kali ya. Anga terpaksa harus menghapus riasan tipisnya untuk menunaikan sholat maghrib lebih dulu karena waktunya pendek. Belum ada juga kepastian Aditya akan pulang jam berapa, jadi Anga memilih untuk sholat lebih dulu. Setelah itu Anga akan menunggu Aditya lagi. 1 jam. 2 jam. Aditya tak kunjung pulang. Anga memutuskan untuk menghubungi Aditya. Sejak tadi Anga tidak melakukannya karena Anga tak ingin mengganggu Aditya ketika sedang bekerja.
Untuk beberapa detik, Angga terus mendengar teleponnya terhubung dengan Aditya. Tapi pemilik nomor itu belum juga mengangkatnya. Angga mulai cemas, dia takut terjadi apa dengan suaminya. Sebelumnya, Aditya juga tidak bilang apa kalau hari ini akan pulang telat. Angga menatap sendu nasi kuning yang sudah dingin itu. Sekarang sudah hampir jam 9 malam dan Aditya belum juga pulang. Mas Adit kemana ya? Angga terus mondar-mandir di depan rumahnya. Berharap sepeda motor Aditya segera muncul dan memasuki pekarangan rumah mereka. Ponsel di genggaman Angga berbunyi. Dia berharap jika itu kabar dari suaminya. Tapi, dia justru mendapat pesan dari nomor yang masih asing. Air mata Angga menyeruak benar langsung tak terbendung lagi. Ketika melihat pesan yang diterimanya beserta sebuah foto yang dilampirkan orang itu. Dengan kekecewaan dan kesedihannya, Angga masuk ke dalam. Dia melepas semua hiasan yang telah ia pasang. Angga juga mengambil angka bertuliskan umur Aditya itu. Ruangan yang tadinya dihias dengan begitu indah, kini telah hancur sehancur perasaan Angga saat ini. Angga membereskan ruang tamu itu agar tak terlihat jejak kebodohan Angga lagi. Dia merasa bodoh karena menunggu dan ingin memberi kejutan pada pria yang sekarang sedang senang bersama sahabat dan mantan kekasihnya. Berkali-kali Angga menyeka air matanya saat dia membuang hiasan tadi ke tempat sampah. Sakit hati Angga melihat Aditya yang kini tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya. Bersama sahabatnya, yang membuat Angga semakin sakit hati adalah keberadaan Mayang di sana. Belum lagi Aditya yang tak ada kabar sama sekali. Setidaknya Aditya mengirimnya pesan atau mengangkat teleponnya. Sehingga Angga tak menunggu atau mengkhawatirkan Aditya sejak tadi. Angga memotong tumpeng nasi yang berakhir sia tanpa pemiliknya itu. Angga membaginya menjadi beberapa bagian. Dia tidak akan membuang nasi kuning itu karena mubazir. Angga dan Mbak Sri juga lelah memasak itu semua. Jadi Angga memutuskan untuk membaginya ke tetangga. Dia tak menginginkan Aditya memakan nasi kuning itu lagi. Lebih baik Aditya tidak pernah tahu kalau Angga sempat menyiapkan kejutan. Itu akan lebih baik daripada Angga terlihat begitu menyedihkan. Karena memberi kejutan pada seseorang yang saat ini saja sedang bahagia di luar sana. Setelah semuanya beres, Angga mengganti bajunya menghapus make upnya yang sebenarnya sudah luntur karena tangisannya. Lalu membaringkan tubuhnya, mencoba terlelap untuk menghindari Aditya. Selang 1 jam dari pesan yang Angga terima, Aditya baru pulang ke rumah. Pria itu tampak kelelahan dan ingin segera bertemu istrinya. Tapi di rumahnya hanya gelap dan sepi yang menyambutnya. Dia tak mendapati Angga yang biasanya akan menunggunya pulang kerja. Tapi Aditya sadar karena ini sudah terlalu malam. Mungkin Angga juga sudah kelelahan dan tidak menunggunya. Dan benar saja, saat Aditya masuk ke dalam kamar, dia melihat Angga yang sudah berbaring terlelap dalam tidurnya. Aditya mendekati istrinya sebentar, mengusap pucuk kepalanya sebelum pergi untuk membersihkan diri.
Sedang Anga, dia kembali membuka matanya saat Aditya keluar dari kamar. Sejak tadi Anga memang belum bisa terlelap sama sekali. Pesan itu benar mengganggu pikirannya. Tapi mendapat usapan di kepalanya membuat air mata Anga kembali turun. Seberapa berharganya lo di mata suami lo, tetap masa lalu yang jadi pemenangnya. Isi pesan yang benar meluluh lantahkan perasaannya. Sebenarnya bukan itu yang membuat Anga hancur saat ini. Tapi di dalam foto yang dikirim orang itu, Aditya tampak berfoto bersama Mayang sambil memegang sebuah kue. Meski di sana juga ada Wira, tapi hanya terlihat separuh badannya saja, itu pun agak jauh dari mereka. Anga cepat menghapus air matanya lagi. Sebelum Aditya kembali dan melanjutkan aksinya untuk pura-pura tidur. Malam pun berlalu begitu saja, hingga paginya Aditya melakukan sholat subuh sendirian. Karena istrinya mengatakan jika sedang haid dan tidak bisa sholat. Karena hari yang masih cukup pagi dan Anga belum bangun. Aditya memilih untuk lari pagi sambil menunggu Anga bangun. Mas Adit, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur cepat diberikan momongan. Makasih juga ya nasi kuningnya. Masakan istrinya enak, ucap Bu Yuyun tetangga Aditya. Maksud Bu Yuyun, itu loh, tadi malam istri Mas Adit kirim nasi kuning, katanya Mas Adit ulang tahun. Aditya yang tak tahu apa tentu saja begitu terkejut. Sama Bu, saya pulang dulu. Aditya langsung berlari kembali ke rumahnya. Dia harus menanyakan sendiri pada Anga. Dia juga menyesal tadi malam malah bertahan dengan Wira dan yang lainnya di kafe Nanda. Mas Adit, Aditya harus berhenti karena teriakan Mbak Sri yang menghentikannya. Ya Mbak, gimana tadi malam kejutannya? Sukses tuh? Pertanyaan Mbak Sri justru semakin membuat Aditya gusar. Iya Mbak, saya pulang dulu ya. Aditya buru masuk ke dalam rumahnya. Dia bahkan membuka pintu rumah dengan begitu keras. Dek, kamu di mana? Aditya tak menemukan Anga di kamar maupun di dapur. Aditya kembali ke kamar dan mendapati tas dan juga laptop Anga yang semula ada di meja sudah tidak ada. Istrinya sudah pergi ke kampus pagi seperti ini. Sudah jelas kalau Anga sedang menghindarinya saat ini. Aditya terus saja dibuat gundah hari ini. Dia tidak bisa konsentrasi dalam pekerjaannya. Tadi setelah Anga berangkat, Aditya hanya bisa meratapi kesalahannya tadi malam. Kenapa juga tadi malam dia mengikuti permintaan Rizky untuk datang ke kafenya Nanda? Tanpa Aditya tahu kalau istrinya sedang menunggunya di rumah. Bodohnya Aditya, saat itu ponsel Aditya dalam keadaan silent. Dan pesan yang dia kirim untuk Anga ternyata tidak terkirim. Aditya mengutuk kebodohannya itu. Sekarang dia menerima akibatnya. Anga mendiamkannya dan secara terangan menghindarinya. Pasti istrinya itu kecewa berat kepadanya. Kejutan yang disiapkan Anga gagal total gara dirinya. Tadi pagi Aditya bahkan melihat berbagai macam hiasan berada di tempat sampah. Sebuah kotak kecil yang diikat dengan pita serta memancarkan bau yang begitu harum.
juga Aditya temukan di tempat sampah. Tapi satu hal yang Aditya tak mengerti, kenapa Anga harus membuang semua itu? Apa begitu marahnya Anga karena Aditya pulang telat? Sepertinya Aditya tidak bisa diam saja. Dia harus melakukan sesuatu. Kalau begini terus, yang ada hati dan pikirannya tak tenang. Anga, maafkan Mas, gumam Aditya sambil menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Tak jauh berbeda dengan Aditya, Anga juga sama menjalani hari ini dengan begitu berat. Sepanjang jam kuliahnya berlangsung, tak ada satupun materi yang masuk ke dalam otaknya. Sekarang, semua mata kuliahnya telah usai. Dia bingung harus bagaimana lagi setelah tadi pagi berhasil menghindar dari Aditya. Tadi pagi saat Aditya membangunkannya untuk sholat subuh, Anga sengaja beralasan sedang datang bulan. Padahal alasan yang sebenarnya adalah karena Anga tak mau berhadapan dengan Aditya. Rasanya masih begitu sakit saat dia mengingat bagaimana antusiasnya dia mempersiapkan kejutan untuk Aditya. Tapi semua hancur begitu saja saat Anga mendapat kiriman foto, di mana Aditya sedang bahagia merayakan ulang tahun bersama sahabat dan mantan kekasihnya. Anga hanya berjalan lesu keluar dari kelasnya diikuti Caca di belakangnya. Caca sejak tadi pagi memang belum tahu apa tentang kejadian semalam. Karena Anga terus saja bungkam tanpa mau bercerita terlebih dahulu. Kita cari tempat duduk dulu. Anga sudah tahu pasti Caca akan bertanya tentang apa yang membuatnya diam sejak pagi. Mereka berdua duduk di salah satu bangku di ujung lorong. Tak ada siapapun di sana, jadi Anga bisa bercerita sepuasnya pada Caca. Anga tiba menyerahkan foto yang dikirim nomor asing itu. Tapi Anga menebak kalau itu pasti nomor milik dia. Ini apa maksudnya Nga? Ini suami lo yang ulang tahun? Kenapa sama nenek lampir ini? Terus kejutan lo semalam gimana dong? Banyak pertanyaan dari Caca hanya dengan satu foto itu. Gagal, lirih Anga. Kok bisa? Tadi malam Mas Adit nggak kasih kabar apapun kalau pulang telat. Aku udah nunggu dia sampai hampir jam 9 malam. Aku telepon nggak diangkat. Terus tiba ada yang kirim foto itu. Aku mau percaya sama Mas Adit. Tapi kalau lihat itu, sama Mas Adit yang nggak ada kabar sama sekali, tentu aja sakit dong Ja. Makanya aku memilih menghindar dari Mas Adit dari tadi malam. Pagi tadi aku juga sengaja pergi pas Mas Adit jogging. Aku belum siap berhadapan sama Mas Adit Ja. Aku kecewa sama dia, kenapa dia nggak mau kabarin aku? Anga menunduk sedih, namun dia masih bisa menahan air matanya. Dia tak mau kalau Angel atau yang lainnya lewat dan melihatnya dalam keadaan memprihatinkan. Kalau gini, pasti ada yang sengaja sih Nga menurut gue. Orang ini sengaja kirim foto ini biar lo sakit hati dan marah sama suami lo. Gue juga mikirnya gitu, Ca. Tapi kenapa Mas Adit diam aja? Mas Adit nggak kasih kabar nggak angkat telepon aku. Itu yang bikin aku susah percaya. Tapi lo belum dengar penjelasan suami lo nggak? Mungkin aja dia lupa atau dia nggak denger telepon dari lo. Kok lo belain Mas Adit banget sih, Ca? Jelas,
Jelas di sini dia yang salah. Kesal Anga. Bukan gue belain suami lo nga. Gue cuma gak mau jadi kompor. Sebisa mungkin gue meredam kemarahan lo. Anga terdiam, terus berpikir positif seperti Caca begitu susah untuk saat ini. Terlalu serius mereka bicara, sampai mereka tak sadar ada orang mendekat ke arah mereka. Udahlah Anga, gak usah meratapi kesedihan lo kayak gini. Udah ikhlaskan aja suami lo itu balikan sama mantannya. Anga dan Caca melihat Angel dan kedua temannya sudah berdiri tak jauh dari mereka. Apa maksud lo? Sungut Caca. Asli guys, ngakak banget gue dengar ceritanya semalam. Suaminya si Anga ini malah merayakan ulang tahunnya sama sahabatnya. Dibanding pulang ke rumah dan merayakan bareng istri titipannya ini. Hahaha, Angel dan kedua temannya tertawa dengan lepas. Hati Anga kembali ngilu, ternyata Angel sampai tahu tentang tadi malam. Rasanya tentu saja sakit dan malu. Tapi dari situ, Anga jadi tahu kalau semua itu semakin jelas jika telah direncanakan oleh dia dan yang lainnya. Kamu tidak tahu apa Angel? Itu yang dilihat orang lain di luar sana. Tapi kalian tidak tahu apa yang kami lakukan di rumah, bantah Anga meski harus berbohong. Emangnya kalian ngapain di rumah? Nggak yakin gue kalau suami lo itu masih mau sama lo kalau mantan pacarnya yang jauh lebih baik dari lo. Angel, sentak Caca. Angel memegang pipinya yang terasa perih karena tamparan dari Anga. Caca juga sampai tak percaya kalau Anga berani menamparkan Angel. Kurang aja lo ya. Anga sudah menutup matanya saat tangan Angel terangkat, menantikan tangan Angel mendarat di pipinya. Anga juga tidak tahu kenapa tadi dia bisa menamparkan Angel seperti tadi. Tapi sudah beberapa detik berlalu. Tapi Anga tak juga merasakan apapun hingga dia memberanikan diri membuka matanya. Mas Adit, entah bagaimana ceritanya Aditya bisa di sana. Dan menahan tangan Angel yang menggantung di udara saat ini. Jadi kamu yang namanya Angel? Aditya menghempaskan tangan Angel dengan kasar. Iya, siapa kamu? Gugup Angel karena melihat pria tampan di depannya. Saya suaminya Anga, orang yang kamu bicarakan seenaknya. Angel langsung gelagapan. Angel tidak pernah melihat wajah Aditya. Karena saat mengantar Anga Aditya selalu memakai masker. Dia juga tidak pernah menunjukkan foto Aditya kepadanya. Saya tidak kenal siapa kamu dan hubungan kamu dengan dia itu apa. Tapi saya tidak suka kamu mengganggu istri saya. Saya sudah mendengar tentang apa saja yang kamu lakukan pada istri saya. Termasuk laptop istri saya yang rusak gara kamu. Angel semakin dibuat merah padam karena kemarahan Aditya. Saya bisa melaporkan apa yang kamu lakukan ini pada pihak kampus. Atau orang tua kamu kalau masih mengganggu istri saya lagi. Ngerti kamu? Iya saya ngerti. Angel yang tadinya merasa percaya diri merendahkan Anga sekarang nyalinya tiba-tiba menciut. Aditya berbalik menatap istrinya yang sejak tadi hanya diam melihat kemarahan Aditya pada Angel. Ayo dek kita pulang, Mas akan jelaskan semuanya di rumah.
Tapi kita pulang dulu ya, pinta Aditya dengan begitu lembut. Angga menurut tanpa Aditya mengeluarkan paksaan sama sekali. Mungkin memang harusnya Angga pulang dulu dan mendengarkan penjelasan dari Aditya. Entah penjelasan Aditya nanti akan menyakiti Angga atau justru menyelesaikan masalah di antara mereka. Yang pasti Angga ingin pulang dan mendengarkan semuanya dulu. Tapi sepanjang perjalanan pulang, Angga hanya bisa bungkam. Tangan Angga yang bisanya melingkar indah di pinggang Aditya juga tidak ada saat ini. Bersambung.